Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita lanjut. Qala al-muallif, yaitu mualliful matan, penulis matan al-usul tsalatsa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, wa ba'dal ashri urija bihi ila as-sama' wa furidat alaihi salawatul khams wa shalla fi Makkah thalatha sinin. Berkata Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, dan setelah 10 tahun, yaitu setelah 10 tahun menjadi nabi dan rasul dan fokus mendakwahkan tauhid, setelah 10 tahun urija bihi ila sama, beliau dinaikkan ke langit, yang dikenal dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Wa furidat alaihi salawatul khams, dan diwajibkan kepada beliau alaihi salatu wassalam salat 5 waktu di saat Mi'raj tersebut. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang mewajibkan kepada beliau tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Wa shalla fi Makkah thalatha sinin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat, melaksanakan syariat salat 5 waktu sehari semalam. Fi Makkah, di Mekah, thalatha sinin, selama 3 tahun. Karena setelah beliau menerima kewajiban salat, kemudian beliau kerjakan di Mekah selama 3 tahun. Setelah itu beliau kemana? Hijrah ke Madinah, sehingga beliau melaksanakan syariat salat di Mekah selama 3 tahun. Asyarah, penjelasan, itu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qauluhu rahimahullahu ta'ala, ucapan penulis rahimahullahu ta'ala, wa ba'dal ashri urija bihi ila sama', dan setelah 10 tahun beliau kemudian diangkat atau dinaikkan ke langit. Baqiya sallallahu ala alihi wasallam 10 sinin ala hadha, yanha 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Beliau selama 10 tahun setelah kenabian dan kerasulan, beliau tetap berada di atas prinsip dakwah ini, yaitu melarang manusia dari kesyirikan dan menyeru manusia untuk bertauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'assisu hadzal asas, beliau mengokohkan asas pokok dasar ini selama 10 tahun.
fokus kepada dakwah at-tauhid. Summa fi sanatil hadiyata asyara. Kemudian di tahun yang ke-11 setelah kenabian, usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Beliau diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Itu sekitar Masjidil Aqsa Allah berkahi, agar kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ini dalil tentang peristiwa Al-Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Bainama huwa sallallahu ala alihi wasallam naimun fi baiti ummi Hani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumahnya Ummu Hani, tiba-tiba datang Jibril alaihi salatu wassalam. Dan di sini terjadilah pembelahan dada yang kedua. Nah, setelah sebelumnya pernah terjadi pembelahan dada. Kapan? Ketika masih kecil. Nah, di lingkungan Bani Sa'ad, ketika diasuh di lingkungan Bani Sa'ad, kurang lebih ketika umurnya 4 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, dicuci jantungnya, dibersihkan, disucikan. Kemudian terjadi lagi peristiwa pembelahan dada yang kedua, yaitu ini sebelum beliau diisrakan dan sebelum dimi'rajkan. Nah, tiba-tiba datang Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau melakukan tugas, yaitu membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu dabatun yuqalu laha al-buraq. Beliau di sini meringkas kisah ini ya. Dan Jibril membawa dabah hewan yang disebut dengan al-buraq. Buraq. Yang hewan ini aqallu minal baghli wa fawqal himar. Hewan ini lebih kecil dari bighal. Apa itu bighal? Bighal itu peranakan kuda dengan keledai. Nah, jika kuda dengan keledai kawin, jadilah bighal. Nah, buraq ini dia lebih kecil daripada bighal dan lebih besar daripada keledai. Wa yaqa'u khutwuhu 'inda madda basarihi. Dan langkah si buraq ini ya, naam, selangkahnya itu adalah sejauh mata memandang. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menjadikan buraq seperti ini. Langkah buraq tersebut adalah sejauh mata memandang, cepat ya. Sehingga cepat saja dari Mekah ke Masjidil Aqsa ya. Yang biasanya ditempuh dengan unta itu selama 1 bulan perjalanan ya. Ini
karena satu langkahnya adalah sejauh mata memandang, ya, sehingga cepat sampai ke sana. Dan di malam itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik. Nah. Fa'urkiba alaihi salatu wassalam alaiha wa dhahaba bihi ila Baitul Maqdis fil lail. Maka beliau dinaikkan di atas kendaraan tersebut, yaitu di atas buraq, dan kemudian pergi dengan Jibril, ya, alaihi salatu wassalam menuju Baitul Maqdis di malam hari. Nah. Sehingga dikenal dengan peristiwa Al-Isra. Karena makna Al-Isra adalah perjalanan di malam hari, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian Asra, makna Asra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah asra, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Asra itu minas sara wa huwa sayru bil lail. Makna asra itu dari kata as-sara, maknanya adalah as-sayru bil lail, perjalanan di malam hari. Wa hadza min khawasihi sallallahu ala alihi wasallam wa min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk daripada kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dan termasuk dari mukjizat beliau sallallahu ala alihi wasallam. Faltaqa hunaka ma'al anbiya fi Baitul Maqdis. Dan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Baitul Maqdis, beliau bertemu dengan para nabi. Ya. Kemudian sholat di Baitul Maqdis, beliau yang menjadi imam. Nah, sedangkan para nabi menjadi makmum. Nah. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila sama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat, ya, ke langit atau dinaikkan ke langit, ya, dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Yani rufi'a min Baitul Maqdis ila samai bi suhbati Jibril, yaitu diangkat dari Baitul Maqdis menuju ke langit dengan ditemani Jibril alaihi salatu wassalam. Wa makna al-uruj, dan makna al-uruj, ya, as-su'ud maknanya adalah as-su'ud, naik, ya. Sehingga mi'raj yaitu naik. Nah, karena makna al-uruj adalah as-su'ud. Fa usriya bihi min Makkah ila Baitul Maqdis wa urija bihi min Baitul Maqdis ila sama. Yakni su'ida bihi Jibril alaihi salatu wassalam wa marra bi ahli samawat. Rasulullah SAW diperjalankan di malam hari, ya, dibawa oleh Jibril dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian diangkat, ya, dibawa oleh Jibril, dinaikkan ke langit, ya, dari Baitul Maqdis ila sama, ke langit. Nah, yakni sa'ida bihi Jibril, yaitu dibawa oleh Jibril naik. Wa marra bi ahli samawat, dan beliau melewati ahlus samawat, para penduduk langit, ya, yaitu para malaikat, ya, dan juga para nabi, ya, yang ada di setiap tingkatan langit tersebut. Kullu sama'in yastaftihu Jibril fayuftahulah. Setiap langit, setiap satu tingkatan langit, ya, Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit, ya. Kemudian dibukalah langit tersebut, nah, sampai pada pintu yang ketujuh. Sumantaha ila sama isabi'ah, sampai pada pintu yang ketujuh. Demikian prosesnya. Setiap satu tingkatan langit minta untuk dibukakan pintunya, ya. Kemudian naik lagi, ya,
Langit yang berikutnya juga meminta untuk dibuka, ya. Kemudian naik lagi dan sampai langit yang ketujuh. Nah, beliau di sini meringkas ya. Nah, kalau hadisnya panjang sekali tentang penjelasan ini. Tsumma sa'ida fawqa samawati ila sidratil muntaha. Kemudian beliau naik di atas seluruh langit. Nah, langit yang ketujuh sudah, ya. Naik lagi ke atas, ya. Sampai sidratul muntaha. Nah. Wa 'indaha kallamahu Allah 'azza wa jalla min wahyihi bima syaa. Dan di sidratul muntaha itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan firman yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Itu Allah mewahyukan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara-perkara yang Allah kehendaki. Nah, termasuk diantaranya tentang kewajiban sholat 5 waktu. Fa farada alaihi salawatil khams, dan Allah mewajibkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Faradaha fil yaumi wal lailati 50 salatan. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Atau awalnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sehari semalam 50 salatan, 50 kali solat. Walakin Musa alaihi salatu wasalam asyara ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi an yas'ala rabbahu at-takhfif. Akan tetapi Nabi Musa alaihi salatu wasalam beliau mengisyaratkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meminta kepada Allah keringanan. Karena berat 50 kali sehari semalam. Bayangkan. Antum bisa bayangkan 50 kali sehari semalam. Kita punya waktu 24 jam, ya. Kalau 1 jam sekali berarti 24 kali. Berarti setengah jam sekali. Nah, ya. Kurang lebihnya lah. Nah, ya, setengah jam sekali. Ya subhanallah. Gimana kira-kira? Nah, ya. Gak mampu, ya. Lemah hati ini. Jangankan yang 50 kali sehari semalam, yang 5 kali saja, ya, masih banyak yang bolong, masih banyak yang meninggalkan, masih banyak yang menggampang-gampangkan sehingga keluar waktunya, ya, dan seterusnya. Nah, apalagi ini 50 kali sehari semalam. Dan Nabi Musa sudah pengalaman, ya, pengalaman terhadap kaumnya. Nah, karena duluan menjadi nabi, sehingga duluan tahu tentang dinamika kaumnya, ya. Ketika menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya, faham, mengerti, pengalaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam, sehingga Nabi Musa memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan, ya. Fa inna ummatahu la tatiku 50 salatan fil yaumi wa lailah. Karena beliau tahu umatnya enggak mampu, ya. Umatnya enggak akan mampu untuk mengerjakan 50 kali sholat dalam sehari dan semalam. Nah, sebagaimana dalam kisah yang lebih lengkapnya, ya, beliau meminta keringanan, kemudian dapat keringanan sudah 40 kali sehari semalam. Nah, masih Nabi Musa alaihi salatu wasallam memerintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta keringanan lagi, ya. Naik lagi minta keringanan, dan demikian seterusnya. Famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraji'u rabbahu yas'aluhu takhfif hatta intahat ila 50. Ya. Hatta intahat ila 5. Terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraji'u rabbahu, ya, bolak-balik. Nah, ya, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berakhirlah 5 kali sehari dan semalam. Faqala Allah azza wa jalla kama fi hadisil Isra wal Mi'raj. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam hadis Isra dan Mi'raj, setelah 5 kali tadi, ya, sehari semalam, ya. Amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi
wa ujzil hasanata asyra. Aku telah wajibkan kewajibanku, ya. Aku telah tetapkan kewajibanku, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Wa khaffaftu an ibadi, dan aku telah ringankan terhadap hamba-hambaku, ya. Wa ujzil hasanata asyran, dan aku membalas 1 kebaikan dengan 10 kebaikan. Wa fi riwayati Anas an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dan juga dalam riwayat Anas dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Nah, 5 waktu itu khams, 5, ya, salat itu 5 kali, ya, sehari semalam. Wa hiya khamsuna, tetapi pahalanya 50 kali. Ay khamsun fil amal wa khamsuna fil mizan. Artinya 5 kali dalam amalan, yaitu dalam praktek 5 kali sehari semalam, tetapi dalam mizan, ya, dalam timbangan nanti 50 kali, ya, karena 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sehingga kita sholat 5 kali sehari semalam, itu pahalanya 50 kali. Jadi seolah-olah kita sholat 50 kali sehari dan semalam. Ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, ya, betul-betul diberi keringanan. Hanya 5 kali sehari semalam. Nah, ya. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, khamsu salawatin fil yawmi wal lailati tu'adilu khamsina salatan fil mizan. Salat 5 kali sehari semalam itu sebanding dengan 50 kali salat di mizan. Nah, pada timbangan di akhirat nanti. Li'anal hasanata bi asyri amsalha, karena 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Faman jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Faman jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha. Barang siapa yang datang dengan membawa 1 kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Sedangkan barang siapa yang membawa 1 kejelekan, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisal, ya, 1 dibalas dengan 1. Nah, kalau kejelekan. Kalau kebaikan, 1 dibalas dengan 10 kali lipatnya. Ini pun merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah, karunia Allah kepada hamba-hambanya, nah, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Fasolatul wahidatu an asyri solawat, maka 1 solat itu sebanding dengan 10 kali solat. Nah. Fal isra dzukira awwala surah subhana. Nah. Kemudian kata Syekh melanjutkan penjelasannya, dan kisah al-Isra, ya, atau penyebutan tentang Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu disebutkan di awal surat Subhana, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula ila akhiril ayat. Surat Bani Israil, ya, surat Bani Israil. Nah, itu surat Al-Isra ini, surat Bani Israil. Wal Mi'raj, sedangkan peristiwa Al-Mi'raj, ya, dinaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke langit sampai Sidratul Muntaha, ya. Dzukira awwala suratin Najm,
Peristiwa Al-Mi'raj ini disebutkan dalam awal surat An-Najm. Awal surat An-Najm yaitu ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basar wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia itu Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya di waktu yang lain. Kapan? Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di sidratil muntaha tersebut jannatul ma'wa, ada jannah, surga yang menjadi tempat tinggal. Dekat dengan sidratul muntaha tersebut ada jannatul ma'wa, surga yang menjadi tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, dan beliau melihatnya ketika sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Mazaghal basar wa ma tagha, dan penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling. Wa ma tagha, dan juga tidak melampaui batas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh beliau telah melihat ayat-ayat Rabb-Nya yang kubra, yang besar. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ayat-ayat ini menunjukkan benarnya kisah Al-Mi'raj, diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis sampai Sidratul Muntaha. Hadza fil Mi'raj, ini dalil tentang Al-Mi'raj. Kemudian summa innahu nazala minas sama'i ila Baitul Maqdis. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam turun dari langit menuju ke Baitul Maqdis. Summa innahu raja'a ila Makkah fi lailatihi. Kemudian di malam itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di sini menyebutkan kisah Isra dan Mi'raj secara ringkas Ringkas. Tidak beliau sebutkan semua apa yang disebutkan dalam hadis Kalau yang mau lengkap tentang kisah Isra dan Mi'raj, maka silahkan membaca hadis tentang Isra dan Mi'raj yang panjang itu. Lengkap di situ. Di langit pertama ketemu dengan Nabi siapa? Di langit kedua ketemu dengan Nabi siapa? Sampai di langit yang ketujuh. Bertemu dengan Nabi siapa? Taib. Disebutkan secara lengkap. Kita lanjutkan penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang Isra dan Mi'raj. Dan di malam itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Baitul Maqdis menuju ke Mekkah. Falamma asbaha wa akhbaran nasa bidzalik, ketika beliau masuk di waktu pagi, karena peristiwa ini di malam hari. Ketika sudah masuk waktu pagi dan beliau mengkhabarkan kepada manusia tentang peristiwa yang telah beliau alami, al-mu'minuna zada imanuhum, maka orang-orang yang beriman bertambah keimanannya, bertambah yakin, bertambah kuat keimanannya. Wa amal kufaru fazada syarruhum, adapun orang-orang kafir maka bertambah keburukan mereka, kejelekan mereka, dosa mereka, kejahatan mereka bertambah. Wa farihu bihadza wa rahu yushiruna bih, mereka senang dengan berita ini dan
menyebarkan berita ini, ya, namun dalam rangka untuk mengejek. Ya. Kaifa yaz'umu sahibukum annahu dhahaba ila Baitul Maqdis wa raja'a minhu fi lailatin wahidah? Bagaimana mungkin? Ya. Nah, bagaimana bisa? Ya. Teman kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, teman kalian itu mengaku, ya, pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian pulang dari Baitul Maqdis fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Wa nahnu nadribu akbadal ibil ilaiha syahrun dhahaban wa syahrun iyaban. Sedangkan kami, kata orang-orang kafir, ya, kami melakukan perjalanan ke sana dengan unta, ya, selama 1 bulan. Ya. Perjalanan berangkat 1 bulan, perjalanan pulang satu bulan. Nah, maka bagaimana mungkin ya teman kalian itu mengaku telah pergi ke Baitul Maqdis, kemudian pulang dari Baitul Maqdis ke Mekah lagi dalam 1 malam. Nah, mustahil, kata orang-orang kafir. Nah, yakisuna qudratul khaliq bi qudratil makhluk. Orang-orang kafir itu membandingkan, mengkiaskan kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk. Nah, ya, sehingga nggak percaya. Nah, karena tadi, ya, mengkiaskan kekuatan Allah dengan kekuatan al-makhluk. Ya. Padahal kekuatan makhluk tidak ada apa-apanya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolak-balik dari Mekah ke Baitul Maqdis, balik lagi dalam 1 malam. Ya. Bahkan Allah Maha mampu dalam 1 malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Baitul Maqdis, kemudian pulang ke Mekah. Nah, dalam 1 malam. Allah Maha mampu. Fakanal Isra wal Mi'raj imtihanan minallahi linnas. Maka jadilah peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebagai ujian dari Allah terhadap manusia. Apa reaksi manusia? Beriman, percaya kepada Rasul ini, ya. Nah, atau mengingkari, ya, atau mendustakan Rasul ini. Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Al-musyrikuna zada tanadduruhum wa syarruhum wa tanaqqusuhum lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikun bertambah, ya, sikap pengen menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sikap jahat mereka dan juga sikap tanaqqusuhum, ya, sikap mengejek, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah. Nah, orang-orang musyrikun demikian kondisinya. Wal mu'minuna zada imanuhum, sedangkan orang-orang yang beriman zada imanuhum, bertambah keimanan mereka. Nah, falihadza lama qala al-musyrikun li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh karena ini, ketika orang-orang musyrikun berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, undur ila sahibika, madza qal. Lihat kepada temanmu sana, apa yang dia ucapkan. Kata orang-orang musyrikun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala wa madza qal? Kata Abu Bakar, apa yang dia ucapkan? Qalu, kata orang-orang musyrik, yaz'umu annahu dhuhiba bihi ila Baitul Maqdis wa urija bihi ila as-sama wa annahu jaa'a fi lailatin wahidatin. Temanmu itu ngaku, ya, diberangkatkan ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat sampai ke langit. Nah, dan datang lagi ke Mekah di malam itu juga, ya, dalam 1 malam. Qala Abu Bakr As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, berkata, in kana qalahu fahuwa kama qala. Kalau beliau mengatakan yang demikian, maka benar adanya. Nah, maka fahuwa kama qala, maka itu seperti apa yang beliau ucapkan, artinya beliau benar. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala membenarkan, ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad shadaqa. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benar dengan pengakuannya tersebut. Nah, qalu, para orang-orang musyrikun berkata, kaifa dzalik? Bagaimana engkau bisa membenarkan? Ya. Qala, maka Abu Bakar menjawab, ana usaddiquhu fi ma a'dha min dzalik. Aku membenarkan beliau dalam perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Ya. Ana usaddiquhu fi khabaris sama yanzilu alaihi. Aku membenarkan beliau tentang kabar dari langit yang turun ke beliau. Yaitu aku membenarkan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Fa kaifa la usaddiquhu fil Isra ila Baitul Maqdis? Maka bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan beliau di malam hari menuju ke Baitul Maqdis. Nah, perkara yang lebih besar dari itu saja benarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu turunnya wahyu dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apalagi ini peristiwa Al-Isra, perjalanan di malam hari sampai ke Baitul Maqdis. Wa hadza biqudratillahi azza wa jalla la biqudratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah dengan qudratullah, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menjalani perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa biqudratillah wa hadza min mu'jizati hadzal rasul wa min karamatihi 'inda rabbih azza wa jalla. Sesungguhnya ini adalah qudratullah, kekuasaan Allah, dan ini adalah mukjizat Rasul yang mulia ini. Wa min karamatihi, dan termasuk daripada karomah beliau alaihi salatu wassalam 'inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sehingga sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala digelari dengan apa? As-Siddiq, ya. Karena beliau membenarkan Rasulullah SAW di saat manusia mendustakan. Nah, radhiyallahu taala anhu. Ya. Masih panjang ya penjelasan beliau, hafizahullahu taala, tentang ini. Namun karena sudah masuk waktu sholat Isya, kita cukupkan sampai di sini, ya, sedikit-sedikit. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.